Pernahkah Anda merasa lelah menjelaskan diri? Merasa pusing menghadapi drama dan kebohongan yang tak berujung? Apa jadinya jika saya katakan bahwa kekuatan sebenarnya bukan terletak pada bagaimana Anda membalas, tapi pada saat Anda berhenti pusing dan membiarkan karma melakukan pekerjaannya? Dalam perjalanan ini, kita akan membongkar rahasia ketenangan batin yang selama ini Anda cari, dan bagaimana melepaskan kontrol justru membawa Anda pada kemenangan sejati. Jangan lewatkan satu kata pun, karena di akhir cerita ini, Anda akan menemukan kekuatan yang mampu mengubah hidup Anda selamanya. Bab 1. Ketika Anda diserang tapi tetap diam. Ada masa dalam hidup ketika Anda menjadi sasaran. Entah karena mereka iri, salah paham, atau memang sedang mencari kambing hitam. Mereka menyerang Anda tanpa alasan yang logis, melemparkan kata-kata seperti peluru, tajam, cepat, dan tanpa ampun. Anda difitnah, diputarbalikkan, dijadikan bahan cerita yang bahkan tidak Anda kenali sebagai bagian dari diri Anda. Tapi di tengah badai itu, Anda tidak membalas. Anda tidak mengangkat suara. Tidak berusaha memaksa siapapun untuk percaya. Karena jauh di dalam hati, Anda tahu, kadang diam adalah satu-satunya bentuk kekuatan yang tidak bisa disalahartikan. Anda memilih tenang, Anda memilih mengamati, dan Anda tahu ini bukan tentang membalas, ini tentang menjaga martabat. Diam Anda bukan kekalahan, bukan juga tanda bahwa Anda tidak punya kata-kata untuk menjelaskan. Justru sebaliknya, diam Anda adalah bentuk dari kedewasaan yang sudah terlalu lelah untuk menjelaskan diri kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan. Anda tidak sedang melarikan diri dari konflik. Anda sedang memilih untuk tidak membuang waktu dalam arena yang sudah penuh racun. Karena Anda sadar, apapun yang Anda katakan bisa dan akan dipelintir. Maka Anda simpan suara itu untuk sesuatu yang lebih penting. Untuk kehidupan yang sedang Anda bangun pelan-pelan. Untuk ketenangan yang Anda perjuangkan di balik senyum yang tetap hangat meski dihujani tuduhan. Dan dari diam itu, Anda menyadari satu hal. Orang-orang yang menuduh biasanya tidak sedang mencari kebenaran. Mereka hanya ingin membenarkan rasa sakit yang ada dalam diri mereka sendiri, lalu memproyeksikannya pada Anda. Mereka tidak ingin jawaban. Mereka ingin menang. Maka untuk apa Anda berperang dalam medan yang sudah mereka pasang jebakan? Untuk apa Anda berteriak dalam ruangan yang dindingnya dibuat dari niat buruk? Anda bukan bodoh. Anda hanya sudah terlalu dewasa untuk ikut menari dalam tarian yang penuh racun. Anda tahu, semakin keras Anda berusaha membela diri, semakin Anda terlihat bersalah. Maka Anda berhenti bicara dan membiarkan waktu yang berbicara untuk Anda. Ketika Anda memilih tidak membalas, Anda sedang memberi pelajaran yang lebih besar. Bahwa harga diri bukan dibangun dari argumen di media sosial. Bahwa integritas tidak diukur dari seberapa banyak Anda melawan, tapi dari seberapa teguh Anda tetap berdiri saat dunia menarik Anda ke bawah. Dan anehnya, semakin Anda diam, semakin mereka gelisah. Karena mereka tidak mendapatkan bahan untuk melanjutkan narasinya. Mereka tidak tahu harus melempar apa, karena Anda tidak memberikan batu untuk mereka balas. Anda berjalan, bukan mundur, tapi menjauh dari keributan yang tidak mendewasakan siapapun. Dan saat itulah karma mulai berbisik. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan presisi. Anda tahu, hidup akan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Bahwa orang yang menciptakan luka dengan sengaja, pada akhirnya akan merasakan luka dari arah yang tak mereka duga. Anda tidak perlu menyusun rencana balas dendam. Anda hanya perlu tetap melangkah, tetap hidup, dan tetap tenang. Karena siapapun yang berdiri dalam kebenaran tidak butuh banyak suara. Ia hanya butuh waktu. Dan Anda sudah memberikan waktu itu, tanpa pusing, tanpa panik. Karena Anda tahu, diam Anda bukan akhir dari cerita. Itu adalah pembuka dari sebuah babak baru, di mana yang benar akan tetap berdiri bahkan ketika semua lampu telah padam. Bab 2, ketika karma lebih tajam dari lidah Anda. Ada satu dorongan dalam diri setiap manusia ketika ia disakiti, keinginan untuk membalas, untuk menyeimbangkan rasa, untuk membuat yang menyakiti kita merasakan separuh saja
dari luka yang mereka tinggalkan. Dan kadang cara tercepat untuk membalas adalah lewat lidah kita. Kita ingin bicara, kita ingin buka suara, mengungkap semua yang tersembunyi. Kita ingin menjelaskan semuanya sejelas-jelasnya sampai dunia tahu bahwa bukan kita pelakunya. Tapi ada satu kekuatan yang lebih besar dari keinginan untuk membalas, yaitu kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak membalas dengan kata-kata, untuk tidak melukai hanya karena kita dilukai. Dan disinilah karma mulai memainkan perannya. Anda tahu, lidah bisa jadi senjata tapi juga bisa jadi jebakan. Sekali Anda membalas, Anda terperangkap dalam drama yang tidak akan pernah selesai. Satu kalimat memancing kalimat lain. Satu argumen menumbuhkan konflik baru. Dan sebelum Anda sadar, Anda telah masuk ke dalam pusaran yang membuat Anda kehilangan arah dan ketenangan. Tapi ketika Anda memilih untuk diam, bukan karena kalah, tapi karena sadar, saat itulah Anda mulai memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar bekerja. Anda membiarkan karma yang diam-diam bekerja tanpa perlu dikomando. Ia tidak bersuara, tapi ia bergerak. Ia tidak cepat, tapi ia pasti. Dan ia tak pernah salah alamat. Orang-orang sering salah paham tentang karma. Mereka pikir itu hukuman cepat dari semesta. Padahal karma bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa tepat. Karma bekerja dalam senyap melalui jalan yang tak terlihat. Bisa jadi hari ini mereka bersorak karena merasa menang, tapi jauh di dalam lubuk hatinya ada benih yang sedang tumbuh. Benih dari konsekuensi yang akan datang ketika waktunya tepat. Dan Anda tidak harus menyaksikan balasan itu. Anda tidak harus menjadi saksi penderitaan mereka. Karena karma bukan tentang Anda. Karma adalah urusan antara mereka dan hidup itu sendiri. Dan tugas Anda hanya satu, tetap pada jalur Anda, tetap jujur, tetap tenang. Setiap kali Anda merasa ingin membalas, ingatkan diri Anda. Balasan yang paling menyakitkan bukanlah amarah, tapi ketenangan yang tidak tergoyahkan. Orang yang pernah melukai Anda akan lebih gelisah melihat Anda tetap tersenyum, tetap berjalan, dan tidak jatuh. Mereka akan bingung, mereka berharap Anda hancur, tapi Anda tidak memberi mereka tontonan itu. Dan disitulah kemenangan sejati Anda lahir, bukan karena Anda membalas, tapi karena Anda tidak memberi mereka kekuasaan atas kedamaian Anda. Dan sekali lagi, karma memperhatikan, ia mencatat, ia sabar. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menepati tugasnya dengan sempurna, tanpa Anda harus mengatakan sepatah kata pun. Karma bukan cerita horor yang Anda ceritakan untuk menakuti mereka. Karma adalah sistem keseimbangan yang dijaga oleh alam semesta sendiri. Anda tidak bisa mempercepatnya, dan Anda tidak perlu menagihnya. Yang Anda butuhkan hanya satu, keyakinan bahwa hidup ini memiliki mata, dan yang dilakukan dalam gelap tidak akan luput dari cahaya. Jadi saat Anda memilih diam, itu bukan berarti Anda mengalah. Itu berarti Anda percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari amarah Anda. Dan Anda tidak pusing karena Anda tahu apa yang ditanam pasti akan tumbuh. Dan apa yang tumbuh suatu hari akan dipanen dengan tangan yang menanamnya sendiri. Bab 3. Ketika Anda tidak membalas, tapi hidup yang menjawab. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda sudah terlalu sering disalahkan, terlalu banyak dipukul oleh kesalahpahaman, hingga Anda lelah menjelaskan siapa diri Anda sebenarnya. Anda tahu, di balik semua hal yang mereka tuduhkan, Anda tetap orang yang sama, yang pernah tulus, yang tidak pernah berniat menyakiti, yang hanya ingin hidup tenang. Tapi dunia tidak selalu adil kepada orang yang diam. Justru seringkali mereka yang paling tulus adalah mereka yang paling mudah dipelintir niatnya. Dan disitulah Anda berdiri, bukan untuk melawan tapi untuk bertahan. Bukan untuk membuktikan tapi untuk membiarkan hidup berbicara untuk Anda. Karena Anda sadar apapun yang Anda katakan tidak akan pernah cukup untuk mengubah pikiran mereka yang sudah memutuskan untuk membenci. Anda bisa jujur sepenuh hati, tapi mereka akan tetap memutarbalikkan. Anda bisa menangis menunjukkan luka, tapi mereka akan menertawakan air mata Anda. Dan akhirnya Anda belajar, bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi bijaksana. Anda tidak lagi sibuk menjelaskan. Anda tidak lagi sibuk memperbaiki persepsi orang. Anda membiarkan mereka tenggelam dalam versi mereka sendiri, dan Anda memilih untuk naik ke permukaan, menghirup udara segar, dan terus berjalan. Lalu waktu berlalu.
pelan tapi pasti. Dan satu persatu, topeng mereka mulai jatuh. Bukan karena Anda yang membongkar, tapi karena hidup tidak bisa dibohongi selamanya. Mereka yang dulu bersorak di atas luka, Anda mulai merasakan goresan pada hidup mereka sendiri. Mereka yang merasa aman dalam kebohongan mulai terguncang oleh kenyataan yang tak bisa lagi mereka kendalikan. Dan Anda hanya diam, karena Anda tidak perlu berteriak saat kebenaran akhirnya bicara. Yang dulu tak terlihat, kini mulai muncul ke permukaan. Bukan karena Anda memaksanya, tapi karena waktu selalu tahu kapan harus membuka tabirnya sendiri. Dan di sanalah letak keindahannya. Ketika Anda memilih tidak membalas, hidup yang menjawab untuk Anda. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kejelasan. Bukan dengan serangan, tapi dengan realita yang tak bisa dipungkiri. Orang-orang mulai melihat siapa Anda sebenarnya. Mereka mulai meragukan cerita lama yang dulu mereka telan mentah-mentah. Dan tanpa Anda harus membuktikan apa-apa, mereka mulai menyusun ulang narasi yang telah salah sejak awal. Ini bukan tentang pembalasan, ini tentang pengungkapan. Dan yang mengungkapnya bukan Anda, tapi kehidupan itu sendiri. Jadi ketika Anda melihat semuanya perlahan-lahan kembali ke tempatnya, jangan angkuh. Jangan merasa puas karena mereka akhirnya menuai apa yang mereka tabur. Ingat, Anda bukan hakim, Anda bukan algojo, Anda hanya seseorang yang memilih diam di saat yang lain memilih merusak. Dan karena itu, Anda diberi kedamaian. Bukan kemenangan yang bising, tapi ketenangan yang dalam. Anda tidak pusing karena Anda tahu, semua yang dilemparkan kepada Anda suatu hari akan kembali ke asalnya. Tanpa Anda perlu mengarahkan. Anda hanya duduk, tenang, dan membiarkan hidup mengatur panggungnya sendiri. Bab 4. Saat Anda tidak membuka aib mereka, tapi mereka sendiri yang terbuka. Ada hal yang tidak banyak orang pahami, bahwa orang yang paling terluka bukanlah orang yang membalas, melainkan orang yang memilih memendam dan tetap menjaga rahasia orang lain, meski dirinya sendiri diinjak. Anda bisa saja membongkar semuanya. Anda tahu kebenaran. Anda tahu keburukan yang mereka sembunyikan di balik topeng pencitraan. Anda tahu cerita yang tidak pernah mereka ceritakan ke publik, cerita yang kalau Anda ungkap, bisa menghancurkan mereka dalam satu hari. Tapi Anda memilih tidak, bukan karena Anda takut, bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda tidak ingin menjadi seperti mereka. Anda masih punya hati, dan Anda tahu aib bukan untuk diumbar, meskipun yang punya aib itu menusuk Anda lebih dulu. Diam Anda bukan berarti Anda tidak punya peluru, justru Anda punya lebih dari cukup, tapi Anda memilih tidak menembak. Anda memilih untuk tetap berjalan tanpa harus menodai tangan Anda dengan keburukan yang sama. Dan itulah yang membuat Anda berbeda. Anda tidak menjual luka Anda demi simpati. Anda tidak menukar harga diri dengan pengakuan publik. Anda membiarkan mereka bersuara, sambil Anda tetap menjaga martabat yang selama ini mereka coba runtuhkan. Anda tahu, apapun yang Anda ungkap, hanya akan membuat Anda terlihat sama kotor. Maka Anda undur diri, bukan karena kalah, tapi karena sadar, tidak semua pertempuran pantas untuk dimenangkan. Dan lucunya, waktu akhirnya menunjukkan bahwa orang yang paling banyak bicara justru sedang menutupi sesuatu. Semakin keras mereka menyerang Anda, semakin dalam mereka menyembunyikan ketakutan akan terbongkarnya kebenaran. Tapi Anda tidak usah repot membuka apapun, karena hidup punya cara yang sangat cerdas untuk memunculkan kebenaran dari tempat yang tak disangka. Mungkin dari orang lain, mungkin dari kesalahan mereka sendiri. Dan ketika akhirnya semuanya terungkap, Anda tetap duduk di tempat yang sama, tenang, hening, tanpa perlu mengatakan, "Tuh kan?" Karena kemenangan sejati tidak butuh validasi. Ia cukup dinikmati dalam diam. Anda belajar bahwa menjaga rahasia orang lain, meski mereka menghancurkan Anda, adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Anda sedang mengatakan kepada semesta, "Saya lebih besar dari dendam." Dan semesta mendengar. Ia melihat pilihan Anda. Ia tahu betapa beratnya menahan kata-kata ketika hati Anda sendiri tergores dalam. Tapi karena Anda tidak membuka luka mereka, Anda diberi kesembuhan lebih dulu. Karena Anda tidak menelanjangi mereka, Anda ditutupi dari kehinaan. Karena Anda menolak menjatuhkan, Anda diangkat lebih tinggi, bukan
Bukan oleh manusia, tapi oleh nilai-nilai yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Jadi saat mereka akhirnya membuka aib mereka sendiri lewat kebodohan yang tak terkendali, Anda tidak perlu ikut menunjuk atau bersorak. Anda cukup mengangguk dalam hati dan berkata, ini bukan urusanku lagi. Karena sejak lama, Anda sudah membebaskan diri dari racun itu. Anda tidak pusing lagi memikirkan apa yang mereka sembunyikan atau apa yang mereka bisikkan di belakang Anda. Anda hanya fokus pada satu hal, tetap hidup dalam ketenangan yang mereka tidak bisa sentuh. Dan saat Anda berhasil mempertahankan kedamaian itu, karma akan berjalan perlahan, memastikan bahwa Anda diberi perlindungan, sementara mereka harus menghadapi akibat dari permainan yang mereka ciptakan sendiri. Bab 5. Ketika Anda ditinggalkan, tapi tidak merasa kehilangan. Ada titik dalam hidup di mana Anda tidak ditinggalkan karena salah, tetapi justru karena Anda terlalu benar untuk orang yang belum siap tumbuh. Mereka meninggalkan Anda dengan dalih yang tampak logis, padahal kenyataannya mereka hanya tidak sanggup menghadapi cermin yang Anda bawa. Anda adalah saksi dari kebohongan mereka sendiri, dan kehadiran Anda membuat mereka tak nyaman. Maka mereka pergi. Mungkin diam-diam, mungkin dengan drama. Tapi intinya satu, Anda tidak dipilih, meski Anda telah memberi sepenuhnya. Dan pada awalnya, itu menyakitkan. Tapi pelan-pelan Anda sadar, ini bukan kehilangan, ini adalah pembebasan. Karena ketika seseorang meninggalkan Anda tanpa alasan yang tulus, itu bukan cerminan dari siapa Anda, tapi cerminan dari siapa mereka. Mereka lari dari kedalaman. Mereka takut dengan ketulusan Anda. Mereka tidak siap hidup dalam hubungan yang jujur karena terlalu lama hidup dalam pola tipu daya dan manipulasi. Maka ketika Anda hadir membawa ketenangan dan kejujuran, mereka panik. Bukan karena Anda salah, tapi karena Anda terlalu benar bagi dunia mereka yang belum jujur dengan diri sendiri. Maka, bukan Anda yang rugi saat mereka pergi. Justru merekalah yang kehilangan versi terbaik dari seseorang yang tak akan mereka temukan dua kali. Dan di saat seperti itu, Anda bisa saja terjatuh ke lubang kecewa. Tapi Anda memilih tidak. Anda berdiri pelan-pelan. Anda tidak marah, tidak memaki, tidak mengemis untuk dimengerti. Anda hanya diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena Anda memilih untuk tidak lagi meyakinkan orang yang tidak ingin diyakinkan. Anda belajar bahwa bukan semua kepergian harus dicegah. Ada perpisahan yang justru datang untuk melindungi Anda. Ada orang-orang yang harus Anda lepas, agar Anda bisa tumbuh di tempat yang tak lagi menguras batin. Dan Anda menerima itu dengan lapang, bukan dengan dendam. Yang menarik, waktu kembali menunjukkan wajahnya. Mereka yang dulu meninggalkan, mulai melihat bahwa rumput di tempat lain tidak selalu lebih hijau. Mereka mulai merindukan ketulusan yang dulu mereka remehkan. Mereka mulai mencari versi Anda di wajah-wajah lain, tapi tidak pernah benar-benar menemukannya. Dan meski mereka tidak mengakuinya, mereka tahu bahwa meninggalkan Anda bukan kemenangan. Itu adalah kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Tapi Anda tidak butuh permintaan maaf. Anda sudah melepaskan lebih dulu, bahkan sebelum mereka sadar telah kehilangan. Jadi saat seseorang menjauh, jangan selalu anggap itu sebagai kekalahan. Kadang, semesta sedang menjauhkan Anda dari keterikatan yang akan merusak Anda perlahan. Dan ketika Anda memilih tidak mengejar, ketika Anda memilih tidak meratapi, Anda sedang menunjukkan bahwa cinta terbesar adalah yang dimulai dari diri sendiri. Anda tidak pusing memikirkan siapa yang hilang. Anda fokus membangun kembali diri Anda sendiri. Dan dari ketenangan itu, karma akan menyentuh mereka. Bukan dengan murka, tapi dengan penyesalan yang datang terlambat. Sementara Anda telah berjalan terlalu jauh untuk kembali. Bab 6, ketika Anda tak lagi mengejar pengakuan, tapi hidup justru menyorot Anda. Ada masa dalam hidup ketika Anda berhenti menjelaskan siapa Anda. Bukan karena Anda menyerah, tapi karena Anda sadar penjelasan tidak akan pernah cukup untuk telinga yang sudah memutuskan untuk tidak mendengarkan. Anda lelah harus membuktikan diri kepada mereka yang selalu menghakimi dengan setengah informasi. Anda muak harus terlihat kuat di depan orang-orang yang diam-diam menunggu Anda jatuh. Lalu pada satu titik Anda berhenti. Anda tidak menjelaskan, tidak membela, tidak membuktikan.
Anda hanya diam, dan dalam keheningan itu, Anda menemukan sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Kedamaian. Ketika Anda tidak lagi sibuk mengejar validasi, Anda mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anda tidak lagi gelisah bila tidak dipuji. Anda tidak lagi kehilangan arah hanya karena tak dipahami. Anda mulai memahami bahwa pengakuan bukanlah sumber nilai diri, bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh siapa yang mengerti, tapi oleh seberapa dalam Anda mengenal dan mencintai diri sendiri. Dan dari situ, Anda mulai hidup lebih utuh, lebih tenang. Anda tidak lagi memburu sorotan, tapi justru sorotan itu mulai mencari Anda. Tanpa Anda kejar, tanpa Anda paksa, tanpa Anda pura-pura jadi orang lain. Karena dunia punya cara yang aneh dalam bekerja. Saat Anda masih berusaha mati-matian diterima, dunia sering menolak. Tapi ketika Anda sudah tidak butuh lagi pengakuan itu, justru pintu-pintu mulai terbuka. Orang-orang mulai memperhatikan, mereka mulai mendengar, mereka mulai meresapi nilai-nilai yang selama ini Anda pegang. Dan bukan karena Anda mengiklankannya, tapi karena cara Anda hidup menjadi bukti dari prinsip yang tak tergoyahkan. Keteguhan Anda mulai bersuara lebih keras daripada argumen manapun. Dan ketulusan Anda mulai menyentuh tanpa harus dibungkus dengan kemasan dramatis. Mereka yang dulu meremehkan Anda perlahan-lahan mulai menunduk. Bukan karena Anda balas menjatuhkan, tapi karena hidup menunjukkan dengan sendirinya bahwa Anda tidak pernah jadi seperti yang mereka kira. Anda tidak harus membela diri, karena kenyataan mulai berbicara. Anda tidak harus menuntut dihormati, karena waktu mulai memberi ruang. Yang dulu tertawa atas kesedihan Anda kini belajar diam. Yang dulu menilai Anda rendah kini belajar menghargai dari kejauhan. Dan semua itu terjadi bukan karena Anda memburu pengakuan, tapi karena Anda setia pada jalan Anda sendiri. Jadi ketika Anda memilih diam, bukan berarti Anda tak berarti. Ketika Anda tak lagi tampil berlebihan, bukan berarti Anda kalah. Justru dalam kesederhanaan itu, Anda sedang menempatkan diri di tempat yang paling kokoh. Tidak tergoyahkan oleh tepuk tangan, dan tidak runtuh karena cercaan. Dan itulah kekuatan sejati. Bukan yang bersinar karena disorot, tapi yang tetap bercahaya bahkan saat tak ada yang melihat. Anda tidak pusing lagi dengan siapa yang mengerti, karena Anda sudah selesai menjelaskan. Kini Anda hanya menjalani dan membiarkan hidup dan karma berbicara dengan caranya sendiri. Bab 7, saat Anda tidak membalas, tapi energi Anda yang membungkam mereka. Dalam dunia yang serba cepat dan keras ini, orang sering salah menilai diam sebagai kelemahan. Mereka berpikir, jika Anda tidak membalas, maka Anda kalah. Jika Anda tidak menyerang balik, maka Anda takut. Tapi mereka lupa bahwa ada kekuatan yang tidak bersuara. Ada keberanian yang tidak melawan secara terbuka, tapi terasa dalam diam. Dan Anda memilih menjadi kekuatan yang semacam itu. Anda tidak membalas bukan karena tidak bisa, tapi karena tahu bahwa energi Anda terlalu berharga untuk dibuang demi membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak layak menjadi lawan bicara. Ketika orang-orang melemparkan racun melalui kata-kata, Anda tidak mengangkat tameng. Anda tidak mengayunkan pedang. Anda hanya berdiri, tegap, tenang. Dan dari ketenangan itulah, mereka mulai gelisah, karena orang yang tidak terpengaruh adalah orang yang paling menakutkan. Mereka menyerang, tapi Anda tidak goyah. Mereka membentuk opini, tapi Anda tidak ikut bermain. Dan itulah yang perlahan-lahan membungkam mereka. Bukan karena Anda menang debat, tapi karena energi Anda lebih besar daripada drama yang mereka ciptakan. Aura Anda menjadi jawaban, kehadiran Anda menjadi sanggahan, dan diam Anda menjadi benteng yang tidak bisa ditembus dengan hinaan. Tanpa Anda sadari, keteguhan hati Anda mulai memantul ke sekeliling. Orang-orang yang dulunya ikut menertawakan Anda mulai bertanya-tanya, mengapa Anda tetap tenang? Mengapa Anda tidak hancur? Dari mana datangnya kekuatan itu? Dan dari situlah mereka mulai melihat bahwa Anda tidak berdiri sendirian. Ada prinsip yang menopang Anda, ada integritas yang menyelimuti Anda, dan yang lebih dalam lagi, ada kebenaran yang mengalir dalam cara Anda menjalani hidup. Anda bukan sedang membalas, Anda sedang memberi contoh. Dan itulah yang tidak bisa ditandingi oleh orang yang hanya tahu cara menyerang. Semakin Anda tidak membalas,
semakin energi mereka memantul balik ke arah mereka sendiri. Dan perlahan, mereka mulai lelah. Mereka kehabisan amunisi, karena mereka sedang berperang sendiri dengan bayang-bayang Anda yang tak bisa mereka kalahkan. Anda menjadi bayangan dari sesuatu yang mereka benci. Bukan karena Anda jahat, tapi karena Anda tak bisa dikontrol. Anda tidak terpengaruh pujian, dan Anda tidak runtuh oleh hinaan. Anda terlalu netral untuk diprovokasi, terlalu stabil untuk dijatuhkan. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan dari dalam yang tidak butuh pengakuan, tapi secara otomatis menundukkan apapun yang palsu. Jadi ketika Anda memilih tidak membalas, Anda bukan sedang menghindari pertempuran. Anda sedang memilih medan yang lebih tinggi. Anda memilih tempat di mana tidak perlu ada pemenang, karena Anda sudah selesai dengan permainan itu. Dan dari tempat yang tenang itu, karma bekerja perlahan. Tidak dengan gemuruh, tapi dengan ketepatan. Ia tidak membawa amarah, tapi membawa pengingat. Bahwa tidak semua bisa dibungkam dengan teriakan. Kadang hanya cukup dengan keteguhan yang tidak berubah dan energi yang tidak bisa dibeli. Dan di sana, Anda berdiri, diam, tapi tidak kalah. Tak bersuara, tapi tetap menggema. Bab 8. Ketika Anda fokus menata hidup, sementara mereka sibuk mencari celah. Dalam hidup, ada dua jenis orang yang akan Anda temui. Yang pertama adalah mereka yang sibuk membangun kehidupannya sendiri. Yang kedua adalah mereka yang tidak pernah sibuk apapun kecuali mencari celah dalam kehidupan orang lain. Dan Anda tahu, Anda memilih menjadi yang pertama. Anda bangun pagi bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi untuk menata diri Anda. Anda tidak mengatur langkah hanya agar terlihat baik, tapi agar hati Anda tetap seimbang. Anda tidak merancang pencitraan, Anda membangun pondasi. Dan itulah mengapa Anda terus melangkah maju, sementara mereka sibuk memperhatikan kapan Anda terpeleset. Mereka menyangka Anda tidak tahu apa yang mereka bicarakan di belakang. Tapi Anda tahu, Anda merasakan. Bukan lewat telinga, tapi lewat intuisi yang sudah terlatih dari banyaknya luka yang Anda lalui. Anda tahu mereka memperhatikan dari jauh, berharap Anda gagal, tapi Anda tidak memberi mereka tontonan. Anda terlalu sibuk memperbaiki hidup sendiri. Sementara mereka mencurigai setiap keberhasilan Anda sebagai kebetulan, Anda justru bekerja diam-diam membangun lebih banyak lagi pencapaian yang tidak bisa mereka tebak. Karena bagi Anda, balas dendam terbaik bukanlah balasan, tapi kesuksesan yang tidak bisa dihalangi siapapun. Dan saat mereka mengawasi Anda dari balik tirai, mereka lupa satu hal penting. Waktu Anda digunakan untuk berkembang, sementara waktu mereka habis untuk mengawasi. Anda bertumbuh, mereka tenggelam dalam analisis yang tidak berguna. Dan ironinya, makin Anda tenang, makin mereka gelisah. Karena ketenangan Anda mencerminkan sesuatu yang mereka tidak punya. Fokus. Anda sudah melewati fase ingin menjelaskan diri. Sekarang Anda hanya berjalan. Dan dalam setiap langkah itu, Anda membawa kekuatan yang tidak bisa dicuri. Kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang membuktikan siapa benar, tapi tentang menjaga arah meski dunia terus berisik. Apa yang tidak mereka pahami adalah, Anda pernah juga di posisi mereka, penuh prasangka, sibuk mengamati hidup orang, kehilangan arah sendiri. Tapi Anda belajar, Anda memilih keluar dari siklus itu. Anda menyadari bahwa hidup bukan perlombaan, siapa paling duluan tahu aib siapa, tapi siapa yang paling cepat berdamai dengan dirinya sendiri. Dan karena itu, Anda bisa menatap mereka bukan dengan marah, tapi dengan iba. Anda tahu mereka belum sampai ke tahap Anda. Mereka masih terjebak. Dan Anda tidak lagi ingin ikut tenggelam hanya karena diprovokasi oleh ketidaksukaan yang tidak logis. Jadi sekarang, ketika mereka sibuk mencari kesalahan Anda tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membenarkan, tidak perlu marah. Karena Anda sadar, semua itu hanya mengganggu satu hal yang paling Anda jaga sekarang, ketenangan batin. Dan ketenangan itu adalah kekuatan paling langka di dunia ini. Satu hal yang tidak bisa diberikan oleh pujian dan tidak bisa dirusak oleh cemoohan. Anda tidak pusing, Anda tetap membiarkan karma bekerja, sementara Anda bekerja pada diri Anda sendiri. Dan ketika hasilnya tiba, Anda tidak akan perlu berkata apa-apa. Hidup Anda yang akan menjadi jawabannya. Bab 9.
Saat Anda memaafkan, bukan karena mereka layak, tapi karena Anda layak damai. Memahami arti maaf bukanlah tentang membebaskan orang lain dari kesalahan, tapi membebaskan diri Anda dari beban yang tidak perlu dipikul. Ketika Anda memilih memaafkan, itu bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tapi karena Anda pantas mendapatkan ketenangan. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, ada kalanya Anda harus membiarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu, agar jiwa Anda tidak terus dirantai oleh dendam yang hanya menggerogoti kebahagiaan Anda. Memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan pada diri sendiri, sebuah bentuk penghormatan pada kedamaian batin yang Anda cari. Kadang orang yang menyakiti Anda tidak menyadari luka yang mereka tinggalkan. Mereka berjalan dengan beban mereka sendiri, terperangkap dalam siklus kesalahan yang berulang, tapi Anda tidak harus terus menjadi korban dari pola itu. Anda memutuskan untuk melepaskan, bukan untuk mereka, tapi untuk Anda. Karena hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kepahitan dan penyesalan yang berulang. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi mengizinkan diri Anda untuk maju, tanpa harus terus menengok ke belakang. Dan disitulah letak kekuatan terbesar, mengalahkan masa lalu tanpa harus mengulangnya. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah keputusan sadar untuk membebaskan diri dari jerat perasaan negatif yang bisa merusak seluruh aspek kehidupan Anda. Ketika Anda memaafkan, Anda membuka ruang baru bagi kedamaian untuk mengisi hati dan pikiran Anda. Anda membiarkan diri Anda berkembang, tumbuh tanpa beban, dan menerima bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa Anda kendalikan, termasuk sikap dan perbuatan orang lain. Dan ketika Anda memaafkan dengan tulus, Anda memberikan contoh tentang bagaimana cinta sejati bekerja. Bukan dengan membalas, tapi dengan melepaskan. Perjalanan memaafkan tidak selalu mudah. Ada saat di mana keraguan dan luka lama mencoba merajai pikiran Anda. Ada saat di mana bisikan kemarahan dan kebencian datang mengganggu ketenangan Anda. Namun jika Anda mampu menahan godaan itu, jika Anda tetap berpegang pada keputusan untuk memaafkan, Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Sebuah kebebasan batin yang selama ini Anda rindukan. Dan kebebasan itu akan mengubah cara Anda melihat dunia, menjadikan Anda lebih bijaksana dan lebih damai dalam menghadapi segala tantangan. Jadi ketika Anda memaafkan, ingatlah bahwa itu bukan hadiah untuk orang yang menyakiti Anda, melainkan hadiah untuk diri sendiri. Anda tidak pusing, Anda tidak tersiksa, Anda hanya membiarkan karma melakukan tugasnya, sementara Anda merawat hati dan pikiran Anda agar tetap sehat dan kuat. Karena pada akhirnya, kedamaian batin adalah kemenangan terbesar yang bisa Anda raih dalam hidup ini. Dan dari ketenangan itu, Anda akan melangkah lebih ringan, lebih teguh, dan lebih siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan kasih sayang yang tulus. Bab 10, Akhir yang Baru. Ketika Anda membiarkan karma menuntaskan cerita. Dalam setiap perjalanan, ada saat di mana Anda harus berhenti memaksakan diri untuk mengendalikan segala hal. Ada masa di mana Anda belajar menyerahkan apa yang bukan hak Anda untuk dipegang. Dan itulah saat ketika Anda benar-benar membiarkan karma melakukan pekerjaannya. Anda tidak lagi memusingkan siapa yang berbuat salah, siapa yang berbuat benar, atau siapa yang pantas mendapatkan apa. Anda tahu bahwa semesta memiliki caranya sendiri dalam mengatur keseimbangan. Dan tugas Anda hanyalah melangkah dengan lapang dada, tanpa beban, dan dengan hati yang penuh ketenangan. Melangkah dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan kembali pada tempatnya, pada waktu yang tepat, bukan berarti Anda pasif. Ini adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk menerima ketidakpastian, keberanian untuk percaya pada keadilan alam yang tidak selalu terlihat secara langsung, tapi selalu nyata. Anda belajar bahwa tidak semua pertempuran harus Anda menangkan sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang mengatur segala sesuatu dengan cara yang tidak bisa Anda ubah, tapi bisa Anda hargai. Dan ketika Anda membiarkan karma bekerja, Anda membebaskan diri dari kelelahan yang sering datang, karena harus terus memperjuangkan sesuatu yang seharusnya bukan beban Anda. Anda tidak pusing lagi dengan drama dan kebohongan yang pernah menghampiri. Anda tidak lagi menghabiskan energi untuk membalas dendam
atau membuktikan diri. Sebaliknya, Anda mengarahkan perhatian Anda pada pertumbuhan diri, pada kebahagiaan yang tulus, dan pada kedamaian yang sejati. Karma akan bekerja tanpa perlu Anda ganggu. Seperti air yang mengalir pada jalurnya, karma akan mengikis apa yang tidak kuat dan membangun kembali apa yang layak bertahan. Anda hanya perlu menjaga keseimbangan diri, menjaga integritas, dan terus melangkah maju tanpa tergoyahkan. Penutup perjalanan ini bukanlah tentang kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan karena mampu melepas segala yang tidak membawa manfaat dan merangkul hidup dengan hati yang lapang. Kemenangan karena tahu bahwa Anda sudah melakukan bagian terbaik dan selebihnya adalah urusan alam. Disinilah kekuatan sejati Anda ditemukan, dalam ketenangan yang tidak tergoyahkan, dalam penerimaan yang mendalam, dan dalam keyakinan yang tak tergantikan bahwa apapun yang terjadi, Anda akan baik-baik saja. Anda tidak pusing karena Anda sudah belajar membiarkan karma melakukan pekerjaannya. Dan di akhir cerita ini, ingatlah satu hal penting. Hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menang. Dengan membiarkan karma bekerja, Anda membiarkan diri Anda tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bebas dari beban masa lalu, penuh harapan di masa depan, dan damai di masa sekarang. Jalan Anda mungkin tidak selalu mudah, tapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan, Anda akan menemukan bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju kebebasan sejati. Ingatlah, kedamaian sejati bukan datang dari membalas atau membuktikan, tapi dari membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai jalannya. Saat Anda berhenti pusing dan menyerahkan pada karma, Anda memberi ruang bagi diri untuk tumbuh, damai, dan kuat. Biarkan waktu yang berbicara dan biarkan hati Anda tetap tenang, karena dalam ketenangan itulah Anda menemukan kemenangan yang sesungguhnya.